Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Puputan Margarana di Bali pada tahun 1946. Sebelum memulai ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Rahman dan rekan-rekan saya yang pertama ada Ismail Badrul Sahrial Isnoval dan M. Faris Al-Hakim. Oke, kita langsung saja bahas ke latar belakang. Munculnya Puputan Margarana sendiri bermula dari perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Dijelaskan bahwa salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih dari 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali sendiri ini adalah untuk menegaskan berdirinya negara Indonesia Timur. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I. Gusti Nugra Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut. Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk negara Indonesia Timur. Untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I. Gusti Ngurah Rai, bahwa dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. I. Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nisa di Tabanan. Kemudian Belanda mengarahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I. Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Puncak peristiwa Perang Puputan Margarana. Pada tanggal 20 November 1946, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nika menggempur pasukan muda I. Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I. Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Puputan Margarana malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Oleh karena mengalami kekalahan pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Daerah Margarana diserang dengan tiba-tiba sehingga terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu I. Gusti Ngurah Rai menyuruhkan perang puputan atau perang habis-habisan. Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur dalam perang itu. Perang itu lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana.